Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Maret sampai dengan akhir bulan ini ya, 31 Maret 2023. Kenapa saya bahas 2 minggu sekalian? Karena minggu ini pendek ya, hanya 3 hari ya. Kita libur 2 hari, tanggal 22 itu memperingati Hari Raya Nyepi, kemudian tanggal 23 besoknya ya, hari Kamis itu memperingati untuk awal puasa. Jadi minggu ini ada pendek ya, 3 hari aja. Eh, saya bahasnya sampai dengan akhir bulan ini ya. Saya mulai dulu dengan untuk saham-saham perbankan, terutama untuk saham yang buku 4 ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha yang keempat. Saya mulai langsung dengan pertama adalah untuk Bank Mandiri, BMRI. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Bank Mandiri, trading range-nya, area support resistance-nya sudah pernah saya bahas, bahkan sering banget ya. Dia di area 10.000 sampai dengan 10.500. Untuk trading range-nya untuk BMRI ini sudah pernah saya gambarkan lama banget ya. Jadi tetap konsisten. Kita lihat 9.000, 9.500, 9.500, 10.000, 10.000 dan 10.500. Nah, untuk trading range yang sideways 10.000 dan 10.500 ini sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Kita pertengahan Oktober sampai dengan November akhir ya. Kemudian sempat breakout di awal Desember, kemudian dia pullback. Nah, kita lihat di sini dia sudah testing 10.000, sudah berhasil tembus ke atas lagi. Kalau mau buy silakan, Anda boleh pasang stop loss-nya 9825, itu stop loss-nya terdekatnya. Kalau Anda mau tambah lagi atau yang belum punya, kalau mau buy silakan, target price terdekatnya adalah 10.500. Perlu diingat target price bukan berarti kita jual, enggak. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 10.500, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 11.000. Jadi setiap penglipatan 500 dia lumayan rapi. Kita jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, ini sebelumnya gagal loh. High-nya ya sampai 10.550. Nah kalau kita breakout ke atas 10.500 kita buy lagi, nanti nyangkut itu Pak Sunar. Kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal ya. Seperti ini ya kasusnya ya. Memang dia naik tinggi kemudian pullback ya. Ekornya panjang ke atas. Inverted hammer ekornya panjang ke atas. Tapi bukan berarti pasti turun lagi ke bawah, tidak ya. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan candlestick pattern, kita itu mengatur market. Jadi menggunakan analisa teknikal atau pattern untuk mengatur market. Itu salah ya. Jadi inverted hammer memang potensial untuk reversal, tapi belum tentu. Yang penting adalah kita selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kalau dia breakout, ya kita boleh buy. Selama dia belum kena batasan stop loss kita, ya kita masih hold ya. Ya, jadi jangan terlalu kaku. Wah, Pak Sunar itu candle-nya jelek tuh, inverted hammer, ekor banyak ke atas. Jadi belum tentu ya. Jangan sampai analisa teknikal atau pattern membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya. Ini kalau mau buy silakan, seperti saya sudah sebutkan. Oke, berikutnya untuk BRI, Bank BRI. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Bank BRI, ini saya punya ya. Jadi yang terakhir, yang ikuti grup kecil saya ya, saya sudah sharekan, saya ada jual sebagian BMRI, kemudian saya pindahkan ke BBRI ya. Jadi sebelum dia naik, saya sudah sharekan hari hari Kamis ya, dengan saya ya, tanggal 16 ya, ini di sini ya. Jadi kalau saya lihat, kalau kita perlu lihat di sini, ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan. Ada dua ya, yang sering ikuti channel saya harusnya sudah buy di 4.700 sampai 4.600. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun, berhasil rebound, masuk ke atas, di sanalah sepanjang kita untuk buy. Jadi jangan salah paham ya yang nonton video ini. Jangan sampai ada sebelumnya yang paham, salah paham atau yang sinis banget ke saya ya. Dia bilang saham-saham yang semua saham yang dibahas Pak Sunar itulah saham yang sudah naik tinggi. Itu tidak benar ya. Kalau menggunakan kata semua itu tidak benar karena ada beberapa yang masih di bawah. Saya sarankan kalau mau buy weakness tunggu naik ke atas sekian gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini area buy weakness untuk BBRI sudah sering banget saya sebutkan 4.700. Kalau turun di bawahnya jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan buy. Ya, trading memang seperti itu ya. Ya, kita harus tahu trading range-nya. Nah, di sini dia kan testing resistance-nya di 4.900, trading range-nya sekitar 480 dengan 5.000. Jadi kalau mau buy silakan atau tunggu lagi buy on weakness, tunggu di area 4.700 atau 4.800 ya. 4.800 adalah buy on weakness di MA20-nya. Karena kita lihat di sini ini cenderung sideways ya. Sideways-nya dia lebar. 4.700 dengan 4.900 kurang lebih ya. Jadi kalau dia breakout kita boleh tambah lagi atau buy high sell higher ya untuk BBRI. Kalau takut ya kita tunggu lagi area buy on weakness-nya di 4.700 atau 4.600. Ya, lebih baik sih tunggu aja kalau misalnya takut ya daripada nanti naik breakout
nggak sempat pasang trailing stop atau stop lossnya, nanti nyalain Pak Sunar ya, karena bilangnya wah itu sesat, itu masa bilang breakout ke atas 1.900 buy. Ya kalau mengajarkan buy ya buy-nya di bawah dong supaya profitnya banyak. Nggak selalu seperti itu karena ini area buy sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Tinggal ikutin aja, catat, pasang automatic order. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBNI, Bank Negara Indonesia. Kalau kita lihat di sini untuk BBNI, eh, dia MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi harganya sudah mulai breakout lagi ke atasnya MA20-nya ya. Area buy weakness ini sudah saya gambarkan ada dua, 9375 dan 8825 ya. Ini yang sebelumnya saya kotak ini nih ya, saya perpanjang ya. Jadi bukan berarti wah sudah naik terus kok dibahas Pak Sunar, kok nggak mau sebelumnya aja supaya saya bisa buy. Enggak ya, ini sudah pernah dibahas. Ya mungkin ada kelewatan atau nggak nonton yang sebelumnya. Nah, ekor panjang ke atas kita jangan sampai kaku, wah candlestick pattern itu ekor panjang ke atas, hati-hati itu Pak Sunar bisa turun lagi. Memang ekor panjang ke atas ada potensial untuk reversal, tapi nggak selalu benar ya. Karena kita lihat untuk low-nya dia masih higher low, high-nya dia juga higher high, close-nya juga higher close. Jadi sebenarnya untuk BBNI ini masih ada kesempatan untuk buy. Kalau yang ngikutin live trading saya, event live trading yang sudah saya hubungkan sebelumnya, free ya, itu sudah saya kemukakan alasannya buy-nya. Jadi sudah saya ajakin buy bersama-sama untuk BBNI. Memang kenaikannya nggak setinggi yang lainnya mungkin ya, tapi ini masih cukup menarik kalau mau buy. Jadi kalau dia naik lagi ke atasnya 9.150, mau tambah lagi atau average up silakan. Yang belum punya kalau mau buy silakan. Di sini ada resisten miner-nya, istilahnya itu resisten miner itu checkpoint. Artinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9225, kita boleh tambah lagi atau average up dengan targetnya adalah 9375 dan 9600. Target price itu bukan berarti jual, enggak ya. Kita jualnya kalau dia sudah kena trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau misalnya gagal. Nah, selama dia masih bagus trennya, kita masih boleh hold ya atau tahan dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini area super psikologis terdekatnya di 8825. Kalau misalnya takut tunggu aja buy di sana, tapi ini kan sudah dekat ya. Jadi kalau mau buy langsung untuk BBRI ini menurut saya sih masih potensial. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk BBCA. Saya ada buy juga untuk BBCA ya. Kalau kita lihat naiknya juga nggak setinggi yang lainnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BBCA ini masih menarik ya. Dia higher low, higher high, dan juga higher close. Trading range-nya, support resistance yang sudah saya sebutkan, 8250 dan 8600. Jadi yang ikutin saya, area buy or weakness itu artinya kalau dia turun di bawahnya atau menyentuh kemudian menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound, kita barusan buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena pertama, MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kedua, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ya. Secara gampangnya seperti itu. Jadi kalau mau tambah lagi, kita lihat kalau dia berhasil naik ke atas 8450, high-nya hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, atau high-nya 8475, kita barusan tambah lagi atau average up. Yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Target price terdekatnya 8.600, kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya. Strategi average up sudah saya sebutkan di uh, event waktu live trading ya. Kalau habis seperti itu untuk BBCA cukup ya. Oke, berikutnya untuk BRIS. Bagi yang syariah, kalau mau emiten bank ya, salah satunya yang cukup menarik adalah BRIS. Ya, kalau kita lihat memang dia cenderung sideways dengan area trading range-nya 1545 sampai dengan 1745 ya di sini ya. Dia akan testing resistance 1745. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Sudah sering saya sebutkan boleh buy on weakness di MA20-nya. Artinya ketika MA20-nya itu ditembus dari atas ke bawah ya, ini sebelumnya kan ditembus ya. Kemudian dia berhasil rebound, mantul lagi ke atas MA20-nya, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan di average down. Kalau misalnya, oh Pak Sunar, saya tunggu aja buy on weakness, ya boleh aja. Anda tunggu lagi buy on weakness di area sekitar maksimum 1410 atau 1545. Ini terdekatnya ya. Karena seringkali kalau sudah naik, dia testing lagi 1545. Nah, kita banyak ketika dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1545. Ya, kalau lebih seperti itu untuk buy on weakness. Bukan berarti turun langsung buy. Kalau turun langsung buy, itu bukan buy on weakness namanya, tapi tangkap pisau jatuh ya. Saya tidak pernah mengajarkan tangkap pisau jatuh. Kita belinya di atas, bukan berarti sesat ngajarin beli di ketinggian, enggak. Kata kuncinya adalah konfirmasi ya, seperti itu ya.
Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, ya seperti itu ya. Oh ini Pak Sultan saya belinya di bawah, ya sudah terjadi, share-nya kemana-mana, bangganya kemana-mana. Coba kalau setelah dia buy di bawah, ternyata turun lagi, dia pasti diam, nggak berani di share kemana-mana. Kenapa? Karena pasti dia takut dikata-katain. Saya lagi downtrend kok kamu beli, ya makin turun kan? Oh, seperti itu. Itu kalau gagal ya. Kalau berhasil bangganya kemana-mana. Jadi kata kuncinya adalah kita tunggu konfirmasi ya. Kadang-kadang seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN. PNBN ini adalah saham yang fluktuasinya tinggi ya. Kadang-kadang dia naik tinggi, terus kemudian turun drastis juga. Ya seperti ini ya. Satu hari hijau tebal, terus kemudian besoknya langsung terkoreksi. Jadi juga sama ya, dua, tiga. Nah ini hijau tebal Pak Sunar, apakah kita boleh buy ya? Apakah ini jebakan atau gimana? Nah kita ikutin aja trading range-nya. Saya buat setiap lipatan 100 rupiah. Jadi kalau dia mantul ke atas 1.300, ya kita boleh buy. Naik ke atas 1.400 kita boleh buy. Nah ini kan di tengah-tengahnya antara 1.400 dan 1.500. Kita boleh tunggu buy on weakness lagi di 1.400 atau 1.300. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy-nya kalau dia berhasil naik ke atas 1.500 kita buy. Buy-nya bertahap aja. Memang dia fluktuasinya tinggi ya. Tapi di sini yang menarik ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1670, memang sebelumnya di sini high-nya hanya sampai 1695 ya. High-nya kemudian dia cenderung sideways dan kemudian turun lagi di sini ya, testing low lagi 1.300. Nah, bukan berarti kali ini kalau dia tembus ke atas 1670 eh, take profit enggak ya. Kita boleh tambah lagi atau average up ya, begitu ya. Sudah punya average up, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Karena kalau naik ke atas 1670 dia terbuka lebar kemungkinan sampai dengan 2000 dan bahkan 2400 bisa ya. Kalau kita lihat mundur ke belakang ya, untuk PNBN ini, selama dia masih bertahan di atasnya ini ya 1670, dia ada kemungkinan bisa sampai ke 2000 ya, minimal ya seperti itu ya. Jadi peluangnya masih cukup menarik, baiknya bertahap aja. Jadi jangan terlalu agresif juga karena dia sideways di bawah, pertama, kedua fluktuasinya juga lumayan tinggi. Ya kurang lebih cukup untuk saham perbankan yang buku 4. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Untuk linknya saya akan cantumkan di video deskripsi di bawah ini ya untuk video yang lainnya. Kemudian saya ingin mengucapkan lagi bagi yang merayakan Hari Raya Nyepi, selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Kemudian besoknya tanggal 23 adalah awal puasa ya. Eh, saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Kemudian yang bersangkutan tentang saham profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya juga mengingatkan saya tidak pernah menerima titipan dana. Kalau ada yang ngaku sebagai Sunar Susanto, ya kan, untuk titip dana 1 juta, terus kemudian 1 minggu kemudian atau 1 hari kemudian jadi 1,5 juta, itu bohong ya. Saya tidak pernah menerima titipan dana. Jadi yang pakai nama saya itu pasti penipu ya. Begitu ya, jangan percaya. Kurang lebih sekian. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya.